Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke seri berikutnya di seri mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Nah, kemarin terakhir kita telah membahas terkait dengan penerapan persamaan linier untuk keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar. Maka hari ini kita akan bahas terkait dengan penerapan persamaan linear terkait dengan pajak spesifik. Nanti setelahnya ada bagaimana terkait dengan pajak proporsional dan selanjutnya ada terkait dengan subsidi. Baik, ini saja teman-teman semuanya. Kemarin sudah kita lakukan ini, mulai ini persamaan keseimbangan pasarnya, kini sama PS-nya, kasus 1 kemarin sudah kita bahas ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar ya, teman-teman semuanya. Baik. Ada dua jenis ya, pajak spesifik dan pajak proporsional. Biasanya pajak spesifik itu langsung pajak yang berdasarkan nilainya berapa. Kemudian yang proporsional biasanya terkait dengan persentase dari jumlah yang harus kita bayarkan. Nah, bagaimana sih pengaruh pajak? Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Jadi memang ketika ada pajak, maka harga jual barang tersebut akan semakin meningkat atau naik ya. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Baik, kemudian pengenalan pajak terbesar ya. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Kurva penawaran bergeser ke atas dengan pangkal yang lebih tinggi daripada sumber harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BX, jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka setelah pajak ia akan menjadi PA plus BQ plus T ya, atau A plus T plus BQ. Oke, teman-teman semuanya lanjut. Nah, bagaimana dengan contoh kasusnya Pak? Nah, gini ya gambarnya teman-teman ya, untuk contoh kasusnya. Kita lihat sama-sama ya. Contoh kasusnya diketahui permintaan adalah P sama dengan 15 min Q. Penawaran adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pajaknya adalah T, 3 per unit pajaknya ya. Nah, ditanyakan berapakah P dan Q keseimbangan sebelum dan sudah pajak. Nah, untuk yang sebelum pajak kan kemarin sudah kita dapat ya. P keseimbangan sebelum pajaknya kan PE-nya 7 dan QE-nya adalah 8. Nah, kemudian setelah atau sesudah pajak ya, sudah pajak harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi pasti ya. Setelah pajak pasti harganya semakin meningkat atau semakin tinggi ya. Nah, kemudian bersama penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Gimana penawarannya? Penawaran sebelum pajak sama dengan 3 plus 0,5 Q kemarin ya ini ya. Kemudian penawaran setelah pajak P sama 3 plus 0,5 Q plus 3 ya. Nah, ini setelah pajaknya ya. Jadi persamaannya adalah untuk yang penawarannya ya 6 plus 0,5 Q. Sedangkan permintaannya P sama 15 min Q. Maksimal pasarnya PD sama 15 min Q. 6 plus 0,5 Q. Gimana nih teman-teman? 15 min Q ya, ini PD sama dengan 15 min Q ya. Di sini keseimbangan pasarnya gimana? Permintaan tetap ya, fungsi permintaan tetap penawarannya ini tadi, fungsi permintaan tetap keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS ya. PD-nya tadi 15 min Q PD-nya ya. Nah, kemudian sama dengan 6 plus berapa? Samaan pertamanya 6 plus 0,5 Q. Nah, maka hasilnya adalah 15 pindah ke sini jadinya min 9, kemudian Q plus 0,5 berarti min 1,5 Q. Yang dibagi 9 bagi 1,5 sama dengan Q sama dengan 6. Oke, jadi seperti itu teman-teman gambarannya untuk terkait dengan fungsi pajak spesifik ya. Nah, jadi sesudah pajak P
E-nya yang PE-nya lah ya, PE-nya. Nah, jadi setelah pajak PE keseimbangan atau P harga keseimbangannya setelah pajak adalah 9 dan QE apa namanya jumlah pajak sebelum apa namanya sudah pajak. Jadi sudah pajak kuantitinya berubah menjadi QE-nya sama dengan 6 ya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman semuanya. Ya, PE-nya sebenarnya ini cara apa namanya operasinya ya. Jadi 15 6 kurang 15 sama dengan 9 plus 5Q sama dengan min 1,5Q. Ya, jadi teman-teman semuanya gambarannya seperti itu. Baik teman-teman, demikian mungkin untuk contoh kasus pajak spesifik ya, insya Allah nanti akan kita bahas lanjutkan dengan pajak profesional di video berikutnya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.